kelompok kami akan memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang akan dibahas di sini adalah 10 perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat dengan PHBS merupakan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Di dalam rumah tangga diterapkan PHBS rumah tangga untuk mencapai rumah tangga yang sehat. Nah, dalam rumah tangga yang sehat terdapat 10 indikator PHBS. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Emangnya apa sih manfaat rumah tangga sehat? Nah, manfaat rumah tangga yang sehat itu bagi anggota rumah tangga adalah keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, langsung aja yuk kita bahas masing-masing indikatornya. Indikator yang pertama adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang dimaksud di sini adalah bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya. Emangnya kenapa sih kita harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang pertama itu karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Nah, yang kedua, jika terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang terakhir adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril, sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Bayi termuda usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI sejak lahir sampai 24 jam terakhir. Nah, apa saja sih keunggulan dari ASI? ASI mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Mengandung zat kekebalan, melindungi bayi dari alergi, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusui kepada bayi dalam keadaan segar. Dia tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernapasan bayi. Yang ketiga, menimbang balita setiap bulan. Nah, menimbang bayi atau balita setiap bulan mulai dari umur 1 sampai 5 tahun di posyandu atau di sarana kesehatan pada 3 bulan terakhir. Apa sih manfaat dari penimbangan balita setiap bulan di posyandu? Itu untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita, untuk mengetahui balitanya yang sakit seperti demam, batuk, pilek, atau diare. Berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik, balita yang berat badannya di bawah garis merah dan dicurigai gizi buruk, sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Untuk mengetahui kelengkapan imunisasi dan untuk mendapatkan penyuluhan tentang gizi. Yang keempat, menggunakan air bersih. Sumber air dari pompa atau sumur dan mata air terlindungi itu berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau limbah.
Nah, apa sih manfaat menggunakan air bersih? Tentunya terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, dan keracunan. Nah, dan tentunya setiap anggota keluarga akan terpelihara kebersihan dirinya. Yang kelima, mencuci tangan dengan air dan sabun. Kapan saja sih kita harus mencuci tangan? Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, terutama setiap kali tangan kita kotor, seperti setelah memegang uang, memegang binatang, berkebun, dan yang lainnya. Kemudian kita juga harus mencuci tangan setelah buang air besar, setelah menceboki bayi atau anak, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan sebelum menyusui bayi. Apa sih manfaat dari mencuci tangan ini? Jadi manfaat dari mencuci tangan yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Selain itu juga bisa mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Selain itu juga tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Mengapa sih kita harus menggunakan jamban? Jadi, dengan kita menggunakan jamban, bisa menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, dan tidak berbau. Selain itu juga tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti penyakit diare, kolera disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Apa saja sih yang perlu kita lakukan agar rumah bebas jentik? Yang bisa kita lakukan yaitu lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. 3M+ ini adalah cara plus yang dilakukan pada saat pemberantasan sarang nyamuk. Yang pertama yaitu menguras. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot, dan tempat air minum burung. Kemudian menutup. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, lakukan-lakukan yang dapat menampung air hujan. Kemudian mengubur. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik-plastik yang dibuang sembarangan seperti bekas botol atau gelas aqua, plastik kresek, dan yang lainnya. Apa sih manfaat rumah bebas jentik ini? Jadi manfaatnya yaitu populasi nyamuk menjadi terkendali sehingga penularan penyakit dengan perantara nyamuk ini dapat dicegah atau dikurangi. Kemudian selain itu juga kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar seperti demam berdarah Dengue atau DBD, malaria, cikungunya, atau kaki gajah. Lingkungan rumah kita menjadi bersih dan sehat. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena di dalam buah itu mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh serta mengandung serat yang tinggi. Lalu, apa manfaat vitamin yang ada di dalam sayur dan buah? Vitamin yang terdapat di dalam sayur dan buah yaitu ada vitamin A, D, E, K, C, B, dan B12. Manfaatnya vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata, vitamin D untuk kesehatan tulang, vitamin E untuk kesuburan dan awet muda, vitamin K untuk pembekuan darah, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, vitamin B mencegah penyakit beri-beri, dan vitamin B12 yaitu meningkatkan nafsu makan. Apa itu aktivitas fisik?
Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Apa saja jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Yaitu bisa berupa kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, serta membawa belanjaan. Dan bisa berupa olahraga yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, dan angkat beban atau berat. Mengapa harus tidak merokok? Rokok ibarat pabrik bahan kimia. Dalam satu batang rokok yang diisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida atau CO. Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. CO menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Apa itu dengan perokok aktif dan perokok pasif? Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba, dan cara menghisap rokok cuma sekedar mengembuskan asap walau tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Rumah adalah tempat berlindung termasuk dari asap rokok. Perokok pasif harus berani menyuarakan haknya untuk tidak menghirup asap rokok.